memiliki diri. Nah, yang pertama itu ada kebutuhan psikologi yang merupakan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan biologis seperti tidur, rekreasi, dan lainnya. Dan yang kedua ada kebutuhan aman dan keselamatan. Nah, kebutuhan ini merupakan aman dari ancaman, kesehatan, dan kepastian pekerjaan dan materi. Nah, yang ketiga itu ada kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan sosial ini merupakan kebutuhan dalam memiliki teman, keluarga, atau cinta. Nah, yang keempat adalah kebutuhan penghargaan diri yang merupakan kebutuhan memiliki citra diri dan dihargai oleh orang lain. Yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan aktualisasi diri ini merupakan kebutuhan untuk bertindak sesuai keinginan seperti kreativitas dan moralitas. Nah, itulah mengenai poin pertama, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Maharaja Pohan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi makalah, yaitu desain arsitektur atau gedung perpustakaan. Secara etimologi, arsitektur berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu arche dan tektur. Artinya arche adalah yang asli atau yang utama, sedangkan tektur menunjukkan pada sesuatu yang berdiri kokoh atau tidak roboh, stabil. Itulah beberapa rumusan hal penting untuk pembangunan gedung perpustakaan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya, dan pembahasan selanjutnya yaitu pembangunan gedung perpustakaan. Karena aspek fungsional dan estetika merupakan dua hal yang sangat penting dalam membangun sebuah gedung perpustakaan, maka sebuah perencanaan mutlak diperlukan sebelum membangun gedung perpustakaan. Perlu ada perencanaan yang matang agar nantinya bisa menciptakan tempat kerja yang nyaman bagi pegawai maupun pemakai perpustakaan. Untuk itu perlu dipikirkan matang-matang mengenai sistem layanan yang akan dipakai dalam suatu perpustakaan yang bersangkutan, apakah terbuka atau tertutup. Arsitektur sesungguhnya memiliki cakupan yang jauh lebih luas daripada sekedar sebagai kepala tutang bangunan yang utama. Ruang lingkup konsepsi tentang arsitektur sangat bervariasi, dan setiap interpretasi yang dimunculkan akan sangat dipengaruhi oleh latar belakang pemikiran seseorang mengenai dunia sekitarnya dan pengalaman-pengalaman yang didahulunya. Di dalam perencanaan tersebut seharusnya terlebih dahulu dapat dirumuskan beberapa hal penting, yaitu yang pertama, untuk apa perpustakaan didirikan, yang kedua, apa fungsi dan program yang ingin dilaksanakan, yang ketiga, berapa jumlah staf yang diperlukan atau yang tersedia, yang keempat, siapa saja yang akan dilayani oleh perpustakaan, dan yang kelima, bahan pustaka, peralatan, furnitur apa saja yang akan ditampung dalam ruangan tersebut, dan yang keenam, berapa anggaran yang tersedia untuk pembangunan gedung perpustakaan. Seorang teoritis arsitektur zaman modern pernah berkata, seperti dikutip Cornelis van de Ven dalam Ruang Lingkup dalam Arsitektur, yang intinya bahwa arsitektur adalah ruang yang diciptakan dengan cara yang benar-benar direncanakan. Senada dengan ini, Budi A. Sukada, seorang pengajar arsitektur di Universitas Indonesia, menyatakan ruang yang diubah itulah arsitektur. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perilaku manusia. Yang pertama itu definisi perilaku manusia. Berdasarkan perspektif biologis, perilaku manusia adalah suatu aktivitas atau kegiatan tertentu dari individu yang bersangkutan. Sedangkan menurut behavioristik menyatakan bahwa perilaku manusia adalah respon terhadap stimulus yang mengenainya. Sedangkan perspektif kognitif menjelaskan bahwa perilaku manusia adalah respon terhadap stimulus yang ada, tetapi di dalam diri individu memiliki kemampuan untuk membentuk perilaku yang akan dilakukan. Yang kedua, jenis-jenis perilaku manusia. Walgito menjelaskan bahwa perilaku manusia dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu perilaku refleksif dan yang kedua perilaku non refleksif.
Perilaku refleksif ini merupakan perilaku manusia yang ditimbulkan oleh reaksi secara spontan terhadap stimulus yang ada maupun secara otomatis. Contohnya itu ketika kita menarik jari, menyentuh benda panas atau beraliran listrik, mata menjadi berkedip apabila ada cahaya silau atau akan dipukul. Yang kedua itu perilaku non-refleksif. Perilaku non-refleksif ini merupakan perilaku yang dikendalikan oleh pusat kesadaran atau otak. Stimulus diterima oleh reseptor yang kemudian diteruskan kepada otak yang selanjutnya baru terjadi respon melalui proses psikologis. Dan yang ketiga itu ada pembentukan perilaku. Perilaku manusia dapat dipelajari. Menurut Wilgito, pembentukan perilaku manusia ada 3 cara. Yang pertama itu conditioning atau kebiasaan. Yang kedua, pengertian atau inti. Yang ketiga, model. Yang pertama itu conditioning atau kebiasaan. Dengan membiasakan diri untuk berperilaku seperti yang dikehendaki oleh diri sendiri ataupun orang lain, akan membentuk sebuah perilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Contohnya itu membiasakan bangun pagi, membiasakan sarapan pagi, dan sebagainya. Yang kedua itu pengertian. Membentuk perilaku dengan pengertian artinya mengharapkan suatu perilaku yang terjadi, dengan terlebih dahulu memberikan suatu pengertian atau pemahaman tertentu kepada individu yang bersangkutan. Contohnya itu, untuk membentuk anak agar rajin belajar, maka harus diberi pengertian bahwa dengan rajinnya belajar akan menjadi dia sebagai anak yang pintar. Yang ketiga itu model. Dengan cara ini merupakan membentuk perilaku dengan menjelaskan contoh atau panutan bagi individu lainnya, dengan harapan agar perilaku individu tersebut sesuai dengan contoh yang diberikan. Contohnya itu untuk mengajar anak supaya tidak merokok, maka orang tuanya juga harus tidak merokok. Yang keempat itu bentuk perilaku manusia. Perilaku dapat diberikan batasan sebagai suatu tanggapan individu terhadap rangsangan yang berasal dari dalam maupun dari luar. Secara garis besar, bentuk perilaku ini ada 2 macam, yaitu perilaku pasif dan perilaku aktif. Perilaku pasif ini perilaku yang sifatnya masih tertutup, terjadi dalam diri individu dan tidak dapat diamati secara langsung. Perilaku ini hanya sebatas sikap, belum ada reaksi yang nyata. Contohnya itu berpikir, berfantasi, berangan-angan, mengetahui manfaat KB, namun tidak mau menjadi ekseptor. Yang kedua itu perilaku aktif atau respon eksternal. Perilaku yang sifatnya terbuka. Perilaku aktif adalah perilaku yang dapat diamati langsung. Beberapa tindakan yang nyata, contohnya itu seorang ibu tidak hanya menganjurkan orang lain untuk mengimunisasikan bayi, akan tetapi ibu tersebut membawa bayinya ke puskesmas. Baiklah, sekian dan terima kasih atas presentasi kami dari kelompok 5. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.